Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rahma. Jadi, di sini kita akan membahas secara sederhana tentang bagaimana penilaian atau asesmen yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka, khususnya dalam pembelajaran yang disebut pembelajaran mendalam. Kurikulum Merdeka menekankan bahwa penilaian bukan hanya soal nilai akhir saja, tetapi tentang bagaimana guru dapat memahami proses belajar anak. Nah, guru dapat memahami proses belajar anak dari awal hingga akhir. Nah, penilaian ini juga dapat membantu guru dalam melihat apa yang sudah dikuasai anak, bagaimana cara mereka belajar, dan bagaimana serta apa yang perlu diperbaiki. Kemudian dalam kurikulum Merdeka juga ada beberapa penilaian nih yang dapat dilakukan. Nah, penilaian yang dapat dilakukan itu contohnya seperti penilaian yang dilakukan secara autentik. Seperti apa sih itu penilaian yang dilakukan secara autentik? Nah, jadi penilaian secara autentik itu merupakan penilaian yang dilakukan melalui kegiatan nyata yang dialami oleh anak langsung. Nah, kemudian guru lebih banyak menilai melalui observasi. Jadi, penilaian melalui observasi ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati anak saat bermain, mengamati anak saat beraktivitas, dan mengamati anak dalam mencoba berbagai hal. Selain observasi, guru juga menggunakan penilaian kinerja, yaitu penilaian kemampuan anak saat melakukan tugas-tugas tertentu, seperti saat melakukan kegiatan menendang bola atau kegiatan menangkap bola. Dan ada juga penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio itu merupakan penilaian atau kumpulan hasil karya anak dan dokumentasi perkembangan anak. Selain teknik penilaian tersebut, sebenarnya ada satu teknik yang sangat cocok untuk pembelajaran mendalam, yaitu teknik wawancara. Namun dalam praktiknya, wawancara seharusnya juga bisa dimasukkan sebagai salah satu teknik asesmen dalam kurikulum Merdeka ini. Kenapa demikian? Karena teknik wawancara dapat membantu guru dalam menggali lebih banyak lagi pemahaman anak, kemudian tentang proses berpikir anak, dan juga perasaan anak, serta refleksi belajar peserta didik. Nah, hal ini sangat sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berfokus pada berkesadaran berpikir dan pengalaman bermakna. Nah, dengan wawancara ini, guru juga dapat mengetahui alasan anak memilih tindakan tertentu atau apa yang mereka pahami dari kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu, kita akan membahas juga tentang penilaian rubrik. Nah, seperti di gambar ini nih teman-teman.
Nah, penilaian ini itu merupakan penilaian rubrik dalam kegiatan menendang dan menangkap. Nah, foto ini berisi 2 rubrik yang digunakan untuk menilai kemampuan motorik anak. Nah, pada rubrik kegiatan menendang, guru menilai anak berdasarkan 10 indikator seperti koordinasi mata dan kaki, kemudian kekuatan tendangan, arah tendangan, posisi tubuh saat menendang, keseimbangan anak, mengikuti instruksi atau tidak, dan kepercayaan diri. Guru hanya mencentang apakah anak muncul atau tidak muncul indikatornya seperti itu. Jadi guru hanya mencentang apakah indikator tersebut muncul atau tidak muncul itu dapat dilakukan anak. Nah, jumlah indikator yang muncul menentukan kategori perkembangan anak. Misalnya ada ini contohnya. Kategori-kategorinya ada berkembang, ada yang belum berkembang, mulai berkembang, dan lain-lain. Misalnya belum berkembang, mulai berkembang, dan lain-lain. Nah, di bagian akhir rubrik terdapat tulisan yang menjelaskan bagaimana kemampuan anak secara umum dan apa yang perlu dibimbing lagi. Sementara pada rubrik kegiatan menangkap, indikator yang digunakan itu sedikit berbeda karena kegiatannya juga berbeda ya. Nah, misalnya kalau di sini ada koordinasi mata dan tangan, posisi tangan saat menangkap, kecepatan reaksi anak saat menangkap, kemampuan mempertahankan bola saat setelah menangkap, apakah langsung jatuh atau tidak, kemudian konsentrasi dan keberanian anak. Nah, cara penilaiannya sama seperti rubrik yang kegiatan menendang tadi, itu pada bagian narasi. Guru menjelaskan perkembangan anak serta aspek yang perlu diperbaiki. Nah, kedua rubrik ini menunjukkan bagaimana penilaian di kurikulum Merdeka ini dilakukan melalui kegiatan yang nyata atau autentik. Nah, anak tidak hanya dinilai berdasarkan teori saja, tetapi berdasarkan apa yang mereka lakukan juga. Nah, bagaimana mereka mencoba dan bagaimana mereka berkembang selama proses kegiatan berlangsung. Nah, inilah yang disebut dengan penilaian autentik dalam pembelajaran mendalam. Oke, demikian penjelasan sederhana ini mengenai teknik penilaian dalam kurikulum Merdeka dan contoh rubrik yang dapat digunakan. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu kita semua dalam memahami bahwa penilaian itu bukan hanya tentang angka saja, tetapi tentang bagaimana proses belajar yang bermakna bagi anak. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Saya akhiri dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.